Maka man radiya an nafsihi, siapa yang ridha kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari maksiat. Itu sebabnya Imam Syarif Sakti mengatakan 1000 setan itu nggak ada apa-apanya dengan satu nafs, jiwa. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dan membantu kawan-kawan kita yang sakit, yang sedang berjuang dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Ibnu Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Sumber dari semua maksiat, sumber dari semua penyakit hati bernama lalai, sumber dari syahwat itu adalah ar-ridha 'anil nafs. Meridhai, membiarkan kehendak diri, membiarkan diri kita terpapar oleh syahwat, membiarkan diri kita menikmati tidur lalu tidak tahajud, membiarkan diri kita berdebat, membiarkan diri kita untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Maka man radiya an nafsihi, siapa yang ridha kepada dirinya, di saat itulah dia membuka semua inti-inti dari maksiat. Itu sebabnya Imam Syarif Sakti mengatakan 1000 setan itu nggak ada apa-apanya dengan satu nafs, jiwa. Atas dasar itulah kalau bulan puasa masih ada orang maksiat meskipun setannya sudah dibelenggu. Jadi kalau banyak orang bertanya, kan setan sudah dibelenggu. Nah, ini berarti doktrin kita salah selama ini. Maksiat itu nggak perlu ada setan. Merusak di bumi nggak perlu ada setan, Pak. Bakat alami dalam tubuh kita itu merusak. Itu bakat alami. Inilah yang dibaca oleh setan, yang dibaca oleh malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di bumi makhluk yang merusak dan membunuh? Jadi karakter jiwa kita itu sudah merusak. Dan saya sudah pernah membahas sebelumnya, jiwa ini punya karakter hewan, punya karakter buas, hewan ternak dan buas. Dengan karakter ini sudah cukup kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu setan kalau mau maksiat. Bedanya setan itu menyesatkan. Nah, ini kata kunci. Jadi yang berbahaya dalam hidup kita bukan maksiat, bukan dosa, bukan zan, tapi maksiat yang berisi kepada kesesatan, pemahaman yang sesat, cara pandang yang sesat. Ini yang berbahaya. Kalau dosa, semua kita dosa, dan ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul hadis kullu bani adam khatta'un. Semua manusia itu pasti khata'. Apa arti khata'? Banyak salah, banyak dosa. Maka seorang manusia itu punya dosa itu biasa, Pak. Yang nggak biasa itu kalau dia sesat, dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menerima orang-orang yang berdosa, tapi Nabi Muhammad tidak suka dengan orang-orang yang menyimpang. Dan dibalik, kalau maksiat, taat, ya, kemudian syahwat itu dimulai dari kita ridha kepada diri. Lalu sebaliknya, pokok dari ketaatan, pokok dari kesadaran dan kehormatan itu adamur ridha minka anha. Kamu tidak membiarkannya, kamu tidak meridhoinya.
Kalau sepertiga malam terakhir jam 3, maunya badan tidur atau sujud Pak? Tidur ya. Kita biarin begitu. Ini namanya asal kulli ma'asiyah. Maksiat mulainya dari situ. Kita biarin, kita manjain jiwa. Terlalu memanjakan nafs jiwa, ini awal dari semua maksiat ya. Oleh karena itu, Imam Nu'taillah As-Sakandari memberikan karakter seorang mursyid. Mursyid itu bukan orang yang hebat. Mursyid itu man la yarda an nafsih. Begitu di kitabnya. Li antas haba jahidan la yarda an nafsih. Kamu berguru, bersahabat dengan seseorang yang tidak meridhoi dirinya, nafsnya, jiwanya, itu lebih baik daripada kamu berguru kepada orang yang meridhoi nafsnya, jiwanya. Maka kalau mau cari guru, carilah guru yang tidak membiarkan dirinya terpapar oleh nafs, jiwa kita ya, kehendak diri. Lalu beliau memberikan pertanyaan, fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alimkah orang yang alim tapi dia mengikuti hawa nafsunya? Masih disebut alim enggak? Enggak. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Masih disebut jahilkah orang yang jahil jika dia tidak mengikuti hawa nafsunya? Sekarang kita masuk ke, ada satu istilah di dalam kolbu namanya basirah. Basirah itu kalau yang kita pakai sekarang namanya basar. Sifat melihat, kemampuan memandang, memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basirat yushhiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawassul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawassul Pak. Jadi apa rahasia tawassul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawassulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan Pak, perempuan tapi berdebat dan canggih sekali ya, bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib, tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan ya, yang Wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawassul sebenarnya. Maka tawassul yang begini nggak masalah. Tawassul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawassulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Badi Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya Pak. Sakit 2 bulan.
Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil hin, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah, kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya.